Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak kelas 8, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat belajar, dan selalu bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar materi PPKN Bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian yang pertama. Anak-anak, pada bagian pertama kita akan membahas kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, agar kalian lebih mudah untuk memahami materi ini, maka silakan kalian perhatikan Proklamasi Kemerdekaan RI dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut ini. Ini adalah Proklamasi Kemerdekaan RI yang terdiri dari 2 kalimat. Sedangkan ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Anak-anak, kalian sudah memperhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ternyata ada hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Proklamasi Kemerdekaan RI. Bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah sebagai berikut. Kalau kalian perhatikan, Proklamasi Kemerdekaan sebenarnya memuat 2 hal pokok. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini terdapat pada kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Hal yang kedua, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Ini terdapat pada kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan yang memuat pernyataan kemerdekaan ternyata dirinci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada alinea pertama, kedua, dan ketiga. Alinea pertama, di situ menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemudian pada alinea yang kedua berisi alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Sedangkan pada alinea yang ketiga menegaskan bahwa kemerdekaan itu merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Kemudian, kalimat kedua Proklamasi Kemerdekaan yang memuat tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan ternyata dirinci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada alinea keempat. Alinea keempat berarti memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Nah, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan itu apa? Yaitu antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang di dalamnya memuat pembukaan. Jadi, kalimat pertama proklamasi kemerdekaan dirinci dalam pembukaan alinea pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan kalimat kedua proklamasi kemerdekaan dirinci dalam pembukaan alinea yang keempat. Anak-anak, dari materi yang telah diuraikan di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, pembukaan UUD 45 dan proklamasi kemerdekaan itu memiliki hubungan yang erat karena merupakan satu kesatuan yang bulat. Yang kedua, pembukaan UUD 45 memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Yang ketiga, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Yang keempat, alasan berdirinya NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dan yang kelima, mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Nah, berikutnya kita akan membahas bahwa pembukaan itu memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila, memuat asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat, dan memuat tujuan negara. Dan yang ketiga, bahwa pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada 7 pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, yaitu dasar negara Pancasila. Anak-anak, ada nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Apakah nilai-nilai tersebut? Yang pertama adalah universal. Artinya bahwa pembukaan UUD NRI tahun 1945 ini memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia dan mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia itu merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Nilai yang kedua adalah lestari, artinya mampu menampung dinamika masyarakat
dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Nah, bagaimana kedudukan pokok kaidah negara yang fundamental? Bahwa di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental ini hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Sehingga kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, UUD NRI tahun 1945 ini merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang disebut juga dengan konvensi. Apa itu hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi? Yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, sebagai hukum dasar, UUD NRI tahun 1945 ini merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun sistematika UUD NRI tahun 1945 adalah sebagai berikut. Sebelum perubahan itu terdiri dari yang pertama, pembukaan, yang kedua, batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Namun, setelah perubahan, sistematikanya hanya terdiri dari yang pertama, pembukaan, dan yang kedua adalah pasal-pasal. Tentang sistematika setelah perubahan, ini ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan yang berbunyi, dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalamnya terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu pembukaan dan yang kedua adalah pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, pembukaan dan pasal-pasal itu memiliki kedudukan yang berbeda. Kedudukan pembukaan itu lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norm bagi negara RI. Anak-anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disusun dalam masa perjuangan atau revolusi dan disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara bagi bangsa Indonesia? Hans Kelsen mengatakan,
bahwa sah tidaknya suatu undang-undang dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi, dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut atau undang-undang dasar adalah sah. Jadi, karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi, maka undang-undang dasar yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Anak-anak, saat ini kita akan membahas makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita bahas adalah alinea pertama. Alinea pertama ini mengandung makna yang pertama, menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Mengapa? Karena kemerdekaan itu merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Yang kedua, memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai dengan peri keadilan, karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif dan tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Yang ketiga, mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Hal ini meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Yang keempat, menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Alinea kedua. Alinea kedua memiliki makna bahwa alinea ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan yang sudah dicapai itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan merdeka? Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka artinya negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu
berarti menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Berdaulat berarti bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan dari negara lain. Adil berarti Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai kehidupan. Sedangkan makmur artinya menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Bagi siapa? Bagi warga negaranya, baik material maupun spiritual atau kebahagiaan batiniah. Kita lanjutkan dengan alinea ketiga. Alinea ketiga ini mengandung makna yang pertama, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini menjadi motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Makna yang kedua, bahwa alinea yang ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Makna yang ketiga adalah rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi penghalang untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan mencapai cita-cita. Makna yang keempat adalah bahwa alinea ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal tersebut beda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, serta jasmani dan rohani. Yang terakhir adalah alinea keempat. Alinea keempat ini mengandung makna bahwa alinea ini memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk pemerintahan negara. Dan yang keempat adalah dasar negara.
Yang pertama, tujuan negara. Ada 4 tujuan negara di dalam alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara ini merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang dimaksud adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip bahwa Indonesia itu sebagai negara hukum. Arti dari negara hukum bahwa pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka, sehingga segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku, dan setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, atau dengan kata lain, menaati hukum yang berlaku. Yang ketiga, bentuk pemerintahan negara. Anak-anak, ada 2 macam bentuk pemerintahan negara. Yang pertama adalah kerajaan atau monarki, dan yang kedua adalah republik. Apa itu kerajaan atau monarki? Yaitu bentuk pemerintahan yang pemerintahnya bersifat turun-temurun. Sedangkan bentuk republik adalah merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Bentuk pemerintahan republik inilah yang sejalan dengan kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui lembaga perwakilan rakyat. Prinsip yang keempat adalah dasar negara, yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila ini merupakan satu kebulatan yang utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya alinea keempat, maka secara yuridis konstitusional Pancasila menjadi sah, berlaku, serta mengikat bagi seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Nah, demikian tadi pembahasan materi kita pada kali ini, yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik, dan kita jumpa lagi pada pembahasan materi berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan.